Hai Libra, apa kabar? Ada apa dengan kamu? Untuk kamu semua yang punya Libra di chartnya, ini bisa untuk kamu atau cross watcher yang kamu yang emang tertarik sama Libra ya kan, makhluk-makhluk pencinta ini, Libra yang penuh cinta, elah. Yang dikuasain sama Venus gitu kan ya. Ini timeless reading walaupun memang ditujukan untuk pertengahan bulan Mei sampai akhir bulan, tapi ini timeless dan maksudnya kapanpun kalian nyampe ke sini artinya memang untuk kamu ya. Dan ini secara general reading artinya energinya bisa ketukar dengan siapapun yang kamu lagi berurusan. Oke? Kita baca energi aja, tak kenal ruang dan waktu. Oke, kita lanjut aja. Oh ya, nanti abis ini gue juga akan tarik oracle card, petunjuk apa yang dikasih semesta untuk kita Libra ya. Gue ada Libranya juga, rising malah, menurut Vedic, tapi ya menurut Vedic. Oh, bawahnya Eight of Wands ya, Eight of Wands sama Temperance di bawahnya. Oke. Temperance itu, jadi kalau di bawahnya yang paling bawah, kartu paling bawah itu maksudnya sesuatu yang hidden lah ya, suatu langkah berikutnya dari message ini. Ini ada Temperance. Temperance itu kartunya Sagittarius, yang artinya juga diminta untuk sabar atau healing ya. Healing. Sagittarius itu ada di rumah ketiga kamu, yaitu komunikasi. Ya, Eight of Wands itu artinya komunikasi yang akan datang atau kamu akan mengkomunikasikan ke orang lain ya. Fast communication, ini cepat juga datangnya, atau bisa juga sebagai travel. Ya, oke. Sekarang situasi kamu sekarang itu lagi di the world. The world ya. The world itu artinya sesuatu yang sudah kelar, sesuatu yang sudah selesai, sudah istilahnya udah, kalau circle, kalau lingkaran itu udah nutup gitu, udah nutup lingkarannya. Tapi the world itu bisa diartikan juga dunia ya, namanya juga the world. Sesuatu yang kembali ke titik awal. Di sini the world itu juga bisa travel ya, bisa travel juga seperti Eight of Wands tadi. Di sini tapi the world ini penuh imajinasi, penuh kreativitas, penuh mimpi, hayalan yang cantik-cantik. Jadi walaupun sesuatu itu kelar, sesuatu itu selesai, nutup ya gitu, kamu banyak punya imajinasi, penuh motivasi, penuh mimpi-mimpi ya. Kayaknya sih keren gitu aja deh. Terus fondasi kamu adalah bekerja atau belajar, kerja, study atau work ya. 8 koin, 8 of coins ya, artinya mendalami sebuah skill, keterampilan, kreativitas ya, mempelajari lebih dalam sesuatu hal ya. Dan yang namanya 8 of coins itu, yang namanya belajar dan kerja itu emang nggak pernah ada habisnya sih ya. Nah, yang baru saja lewat Ace of Cups, keren. Ace of Cups itu sesuatu yang baru, emosional tadi, sangat emosional, dan itu cinta. Iya, cinta.
Tapi kok di yang sudah lewat ya? Kenapa sudah lewat? Kenapa sudah terjadi? Kenapa nggak langsung gitu? Kenapa nggak sampai sekarang? Hanya kalian yang tahu. Yang kalian tahu. Terus di main di benak kalian itu kesendirian, merasa terasing, five of points ya, five of points. Merasa terasing, sendirian, kesulitan, entah itu masalah ekonomi, merasa ditinggalkan di luar sendiri, hujan-hujanan ya kan, hujanan pula kasihan amat. Tapi ini yang cuma di angan ya, di benak aja. Ini semua ilusi tuh, di bawah mushroom lagi, di bawah jamur ya. Jangan halu. Mushroom memang suka bikin halu, tapi jangan keterusan lah. Kalau cuma untuk bersenang-senang boleh. Tapi jangan sehari-hari dibikin berhalu. Karena kan kita itu cuma perasaan kita, cuma pikiran kita aja kalau kita sebenarnya tidak mampu, tidak punya, merasa sendiri. Itu sebenarnya kan sangat dipengaruhi sama cara kita berpikir sendiri ya. Jadi bagaimana kita merubah cara berpikir dan melihat segala sesuatunya, itu bisa merubah kondisi hati, bahkan bisa memotivasi diri kita sendiri untuk berbuat atau melakukan sesuatu yang berbeda, sehingga kita lepas dari kondisi itu gitu. Itu cuman mental ya. Walaupun memang keadaannya mungkin kenyataannya memang lagi susah gitu ya, lagi susah, apalagi dengan dengan pandemik ini kan. Siapa sih yang nggak susah? Gue aja buka YouTube ya kan. Maksud gue artinya selama kita masih bisa berusaha ya, perasaan itu masih bisa kita lawan gitu loh. Jadi tidak merasa useless, tidak merasa nggak berguna atau itu deh. Nah, yang akan datang ya, the strength ini, kekuatan dari dalam. Ini kartunya Leo. Siapa yang berurusan dengan Leo, mungkin kalian punya berurusan dengan seorang Leo. Leo itu ada di Libra, Virgo, Leo. Ya ini berhubungannya dengan kesadaran kalian dalam bersosialisasi dengan teman-teman, tentang harapan-harapan kalian ya. Ini kalian berurusan dengan seorang Leo ya. Ini kartunya Leo soalnya. Tapi gue mau klarifikasi ini nih, apa sih namanya nih, the world ya, the world situasi sekarang sama the strength. Oke. Kalau kalian nggak tahu berchart kalian ya, gue udah tulis di box deskripsi gue, bisa tinggal diklik aja ya kan. Jadi kalau emang ini nggak cocok, jangan dipaksain cocok, nanti bikin sakit mental. Jangan dipaksain ya. Coba nonton Moon, Venus sign atau dan lain-lain. Oke. Oh ya, nanti terakhir gue juga mau kasih sedikit info tentang pergerakan planet yang lagi retrograde dan pakai di chart Libra secara general itu apa. Oke. Kalau gue sih tertarik banget, cuman ya setiap orang beda ya. The word. Apa ya? Oke. Ini apa sih yang udah kelar? Apa sih yang sudah kalian putuskan untuk tidak mau lagi seperti itu adalah Four of Cups. Four of Cups itu bosan, merasa jenuh. Itu digambarnya seperti gambarnya, lihat deh ya. Itu cewek punya 4 cups. 4 cups ya. 4 cups itu nggak ada yang jatuh, penuh semua. Tapi dilihat aja nggak.
dia malah ngawang ngambang kemana-mana ngelihatnya jauh ya kan. Itu padahal artinya emosional, emosi yang sebenarnya sudah tercukupi karena penuh dan berisi, cuman tidak memuaskan si cewek itu gitu loh. Jenuh, kejenuhannya udah dikelarin, oke. Dan kalian punya magician ini adalah manifestor, kemampuan dalam merealisasikan segala sesuatu, segala impian dan keinginannya. Two Swords. Jadi the word ini tadi apa sih yang udah menutup lingkaran itu, apa sih yang udah kalian putuskan gitu. Untuk tidak terombang-ambing di dalam memutuskan sebuah pilihan, dan kejenuhan kalian untuk kalian putuskan ini karena kalian sadar kalian mampu merealisasikan apapun yang memang menjadi keinginan, kebutuhan, bahkan impian kalian. Boleh kepo nggak? Gue pengen ngeliat Ace of Cups-nya. Ace of Cups itu siapa sih ini? Yang baru saja lewat. Ya. Ada cinta baru itu. Iya. Apa sih? Ace of Cups. Kebanyakan. Ace of Cups. Page of Swords. Five of Swords, Nine of Coins, oke. Di bawahnya ada Queen of Cups. Ace of Cups ini ya, istilahnya seorang yang single, dan Nine of Coins ini seseorang yang single. Atau kamu single ya kan, yang suka mempelajari kamu atau orang yang sebalik, yang berurusan dengan kamu ya, atau kamu yang ingin mempelajari dia atau dia mempelajari kamu, sama aja. Dan sehingga suka mata-matai cuman untuk bukannya stalking ya, tapi ingin tahu informasi lebih tentang seseorang, mempelajari gitu. Yang kemudian kenapa jadi yang sudah lewat ternyata diputusin. Ini ada pertarungan, ada pertikaian. Ada Five of Swords itu konflik, pertengkaran yang memang semuanya tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah, bubar gitu. Tapi masih single loh, jadi istilahnya belum mulai tapi sudah bubar. Itulah si Ace of Cups yang baru saja lewat ya. Dan di bawahnya tadi ada Queen of Cups. Mungkin kalian berurusan dengan water sign itu Pisces, Scorpio atau Cancer. Kalau Queen of Cups itu biasanya buat gue secara pribadi adalah Cancer. Ya. Jangan terlalu terpaku sama bintang. Gue pengen lihat five of coins di di benak kamu apa sih? King of Cups, High Priestess, The Empress, wow. The Moon, wow. Kalian berurusan dengan seorang Pisces, itu pasti. Itu pasti. Seorang Pisces, kenapa? King of Cups, water sign, itu bisa Pisces, Cancer atau Scorpio. Ini bisa jadi Pisces atau Scorpio. Kalau Queen itu pasti Cancer. Ini maksudnya cinta, penuh cinta. Dia bisa mengendalikan emosinya, sangat menguasai emosinya. High Priestess,
Ini kartunya Pisces. Deep knowing, intuisi yang tajam sekali. Pisces itu zodiak yang paling tinggi intuisinya. Dan dia bicara tentang unconditional love, ya. Dia mencintai tanpa garansi. The Empress itu kartunya Libra atau Taurus, ya. Karena Taurus dan Libra itu di di bawah planet Venus. Nah, The Empress ini bisa jadi orang ketiga, ya, bisa jadi orang ketiga, atau kita bisa bilang ini divine feminine. Divine feminine itu setiap orang kan punya yin yang-nya masing-masing. Nah, ini divine feminine itu artinya dia sisi femininnya, entah kalian itu perempuan atau laki, cewek-cowok gitu kan. Ini bagian dari sisi kewanitaannya gitu. Duh, bahasa gue jadul amat ya. Berarti yang ada di benak kamu tuh entah orang itu, seseorang yang lagi kamu pikirin itu lagi merasa kesendirian, atau ini kamu yang mereka pikirkan lagi kesendirian. Either way, it's the same thing. Ya, nggak akan jadi tangguh kalau nggak dua, gitu katanya ya. Udah, ya deh. Ya, keluar semua. Berantakan. Ini strength-nya apa sih sebagai outcome-nya? Strength-nya apa? The Emperor, Seven of Coins, King of Coins. Outcome-nya kamu diminta mampu menguasai diri kamu sendiri, karena kamu adalah pilot dari kehidupan kamu sendiri. Itu Emperor, dia mempunyai kerajaannya sendiri, jadi dia harus mampu mengendalikan kerajaannya gitu. Tapi kalau secara personal kita bilang kita adalah pilot dari kehidupan kita sendiri. Jadi kita diminta untuk mampu menguasai atau membawa arah, memberi arah hidup kita masing-masing gitu kan. 7 koin di sini artinya kalian lagi menunggu matangnya buah yang kalian sudah tanam. Entah itu pekerjaan, entah itu anak, entah itu yang artinya di sini adalah menunggu. Dan King of Coin itu energinya Taurus, Capricorn, dan Virgo. Kalau menurut gue secara personal ini Taurus. Dan terserah. Taurus dia grounded ya. Dia sangat dewasa dalam mengendalikan uangnya, mengatur, punya struktural, dan dia punya goal yang jangka panjang gitu. Oke. Sekarang gue mau ngambil oracle card buat kalian. Oke. Kalian dapat Medicine Woman. Bisa campur. Medicine Woman. You are a channel for divine healing power. Kalian punya kemampuan untuk menyembuhkan orang lain. Keren. Gue mau tarik satu lagi. Bonus buat Libra nih. Leap of Faith. Take a risk
and put your heart through desire into action. Artinya apapun resikonya, ambil kalau memang itu sudah menjadi hasrat kamu, sesuatu hal yang kamu impikan, kamu inginin gitu, kamu inginkan gitu, apapun itu lakukan, apapun itu resikonya lakukan, kata si semesta ini. Oke. Untuk tarotnya udah dulu, sekarang gue pengen kasihin gitu, kasih petunjuk sedikit tentang Venus, Saturn sama Jupiter yang lagi retrograde ya. Karena bulan ini mereka bertiga itu retrograde. Venus retrograde sampai bulan Juni tanggal 21 dan Saturn sampai bulan Desember. Sedangkan Jupiter itu sampai sampai bulan Juli ya, akhir. Nah, kalau Venus lagi semuanya yang lagi retrograde itu kita sebenarnya dikasih kesempatan untuk melihat lagi, merevaluasi lagi, mendalami hal-hal yang sudah tertanam sampai sekarang untuk nanti ke depannya ini akan kita lanjut dengan nilai-nilai yang kita pegang sekarang ini akan bisa kita pegang dan kita lanjutkan, atau memang harus direvisi gitu, harus diperbaiki gitu kan. Entah itu hubungan, entah kalau Venus kan masalahnya, kalau Venus kan lebih ke relationship ya, partnership gitu kan, beauty itu Venus. Kalau Jupiter itu masalah keberuntungan sama wisdom dan growth. Jupiter itu kita diminta untuk belajar, memahami, berpikir untuk lebih dengan sudut pandang yang berbeda gitu, sehingga kita punya kebijakan dalam menilai gitu untuk pertumbuhan dan perkembangan kita masing-masing sendiri gitu, Jupiter, dan itu akan melancarkan keberuntungan kalian gitu kalau Jupiter. Kalau Saturn itu dia karakternya adalah dia suka disiplin, dia suka semuanya yang terorganisasi dengan baik, dia suka segala sesuatunya harus punya struktur dan harus punya tujuan yang jelas dan mapan, stabilitas yang berdampak panjang gitu. Itu Saturn. Nah, Libra, gue cuma akan bilang di sini untuk relationship dan Saturnnya ya. Kalau kalian ingin tahu lebih banyak dan ini secara general. Kalau mau personal, kontak gue ada di box deskripsi. Dan untuk masalah keberuntungan juga personal aja ya. Untuk relationship, Venus maksudnya, Venus kamu tuh di Gemini. Venus kan sekarang lagi di Gemini. Gemini kamu itu ada di karir, rumah karir, reputasi, public image, maskulin, hubungan kamu dengan bapak kamu, struktur, status, ya, dalam. Oke. Jadi kamu dikasih kesempatan untuk ngerevisi karir kamu. Ini Venus loh. Ngerevisi Venus aja sih, karir, long term goals ya, struktur, status kamu, sama reputasi dan public image. Nah, kalau Saturn kamu ada di salam ya Libra ya, di rumah. Saturn kamu diminta melatih disiplin diri untuk masalah rumah, keluarga, sampai ke akar-akarnya ya. Akar keluarga, self care ya, self care bahasa Indonesia. Your emotion sama bagian yin kamu. Jadi di sini dengan Venus sama Saturn retrograde, kamu diminta untuk lebih fokus ke karir sama rumah keluarga. Dan untuk di rumah dan keluarga itu
kamu diminta untuk disiplin, lebih disiplin, dan menilai lagi, melihat lagi struktur dan kemapanan, stabilitas dari fondasi rumah dan keluarga kamu sendiri. Saturn itu sampai Desember, ya. Tadi kalau Jupiter kalian kenanya di Love Affairs. Keberuntungan kamu di Love Affairs sama romance, sama kesenangan yang harus direview. Oke? Thank you semuanya, makasih udah nonton. Jangan lupa kalau suka gaya gue, jangan lupa like sama subscribe. Dah.